Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai kali ini yaitu menganalisis pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia, menganalisis pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia, menganalisis pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya. Kita lanjut. Demokrasi di Indonesia kita dibagi menjadi beberapa periode ya, atau beberapa masa. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998, kemudian demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Kita masuk ke materi pertama. Demokrasi parlementer 1945 sampai dengan 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer ya. Begitu pula pada kurun pemberlakuan UUD RIS 1949, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan UUDS 1950. Pada masa pemberlakuan UUDS 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya, demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden yang isinya yaitu 1. Pembubaran Badan Konstituante, 2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Kemudian kita masuk ke demokrasi terpimpin. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak berjabat. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode ini sering juga disebut sebagai Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD ini, Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menasibkan terpimpin, yaitu pimpinan terletak di tangan pimpinan besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa penyimpangan yang terjadi di era demokrasi terpimpin. Di antaranya yaitu Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1999. Presiden membubarkan DPR. Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara. Pengangkatan Presiden seumur hidup, penyimpangan politik luar negeri, dan yang terakhir Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis. Tetapi Presiden malah memberikan kesempatan untuk PKI berkembang di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut kemudian menimbulkan tuntutan dari masyarakat, disebut tritura. Isi tritura diantaranya yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga, dan perbaiki ekonomi. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang demokrasi Pancasila era Orde Baru. Ini eranya tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada periode ini dikenal dengan sebutan pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi, bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut diantaranya A. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. B. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu adalah penjabaran dari demokrasi Pancasila era Orde Baru. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu demokrasi Pancasila pada era reformasi, dari tahun 1998
sampai dengan saat ini. Pada periode ini, demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menekankan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu tahun 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada beberapa hal berikut. A. Komposisi elit politik. B. Desain institusi politik. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. D. Peran civil society atau masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Itulah kunci sukses ya untuk masa transisi dalam suatu demokrasi. Baik, itu adalah materi-materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.